What's up, Mamen? Gimana kabarnya nih? Pasti fun-fun aja. Oke, kali ini kita bakal nge-review daleman nih ya, daleman dari satu unit HRV. Pasti teman-teman Mamen semuanya pengen tahu nih apa aja di dalam HRV yang mungkin itu menjadi sesuatu yang asing buat teman-teman atau mamen-mamen dalam mengendarai mobil, ya kan, mulai dari switch controlnya, mulai dari pedal shiftnya, itu gimana sih fungsinya. Makanya tetap stay tune di sini, kita akan bahas. Dan diingetin buat mamen-mamen yang belum melihat yaitu HRV yang sudah kita modif sedikit, langsung aja kita cantumin linknya di atas. Ntar kalian akan diarahkan ke HRV yang kita modif ala kadarnya, atau kita modif budget sedikit tapi kelihatan cute abis. Oke deh, langsung aja kita samperin mobilnya, kita naikin mobilnya, dan tentunya mamen-mamen bakal kita suguhi dengan arasemen-arasemen apa sih yang ada di dalam HRV yang bakal mamen-mamen dapatkan. Oke, Mamen, seperti yang kita bilang tadi, bakal apa aja yang kita review di dalamnya, pernik-pernik apa, arsmen apa yang bakal Mamen dapatkan di saat Mamen itu masuk di sebuah kabin mobil HRV. Dan yang kita review ini adalah tipe yang 1.5E, ya kan, 2015, yang pastinya Matic. Nah, mulai dari yang pertama, kita bakal jelasin di sini ada yang namanya engine start stop. Di tipe E-nya dia sudah engine start stop. Nah, untuk yang lainnya, ya kan, yang lainnya mulai dari pedal shift, terus cruise control, terus ada brake hold, parking elektriknya, kita bakal review ini semuanya sambil jalan ke arah gunung. Dimanakah itu? Yaitu kita akan caw ke Pondok Kopi di arah Bandungan. Ntar kita untuk review brake hold-nya ini kita bakal review di atas. Emang berfungsi nggak sih sebenarnya untuk brake hold-nya sendiri? Oke, tetap stay tune aja. Kita caw. Nah, mungkin banyak mamen-mamen yang kurang tahu fungsi-fungsi dari apa yang ada di setir, baik di setir, terus di sebelah setir, di head unitnya, di bawah head unitnya. Nah, kita tuntas, kita bahas hari ini di sini sambil kita jalan-jalan di siang hari. Oke, yang pertama kita bakal ke setirnya dulu. Di sini tuh ada setirnya, yaitu buat head unitnya. Ini adalah volume, terus juga ini bisa ganti modenya mulai dari USB, Bluetooth, radio, dan lain-lain. Dan juga ini biasanya digunakan buat ganti buat next untuk ke lagu yang lain. Ini volume ya. Oke, sip. Kita bergerak di sampingnya bagian kanan. Nah, orang-orang pada nyebut adalah cruise control. Cruise control itu sebenarnya digunakan untuk memudahkan kita di saat kaki kita capek. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena cruise control ini, jadi kamu bisa mengontrol kecepatan dari mobil ini hanya dengan menggunakan satu jari jempol aja. Caranya gampang banget. Kita lihat ya. Di kecepatan kilometer 80, kita tekan aja cruise controlnya. Jadi di situ ntar akan ada nyala warna hijau. Nah, itu berarti cruise controlnya itu asik. Cruise controlnya itu aktif ya. Terus kita langsung tekan ada set. Di sini ada set. Kita langsung setting aja. Nah, dia akan nyala di sampingnya. Ya kan? Sampingnya, jadi dua itu. Jadi cruise controlnya ini sudah aktif. Ini kaki saya yang biasanya saya buat menjak gas dan rem, itu saya naikkan. Dan di sini biasa. Ini kita naikkan semuanya ya. Nah, ini hanya sebuah praktek aja, tapi jangan dipraktekkan seperti ini ya. Kalau kita capek ini menggunakan gas naik.
Kalau kurangin, ini bisa. Ini ngurangin gasnya bisa, langsung cepet dia, nggak seperti biasanya. Terus ini kita naikkan aja. Nah, dan secara otomatis kalau kita rem, ini naik sendiri, dia naik. Udah, dikurangin aja dia akan berkurang gasnya. Sekali tombol dia akan naik. Tapi walaupun cruise controlnya itu aktif, dia bisa masih pakai menggunakan kaki juga masih bisa. Ininya kayak gitu. Oke, cruise control kita matikan, tinggal pencet pedal cruise-nya. Dipencet aja itu sudah off semuanya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk fungsi cruise control kalau seandainya teman-teman atau teman-teman nggak tahu. Next kita akan bahas masalah pedal shift-nya. Oke ya, pedal shift kanan kiri. Jadi untuk HR-V yang tipe E itu sudah ada pedal shift, yaitu ini yang sebelah kiri untuk mengurangi dan sebelah kanan ini ada plus untuk menambah. Contoh halnya seperti ini. Kita ganti dulu di mode sport, di mode S ya kalau kita bilang sport. Cuman ini apa, ntar bisa yang tahu S itu apa bisa ikut komen aja biar semua momen juga tambah tahu. Oke, ini adalah kita dalam posisi jalan di gigi 4. Ini gigi 4 ya, gigi 4. Oke, gigi 4. Oke. Balik lagi, kita langsung ke pedal shift-nya. Kita lihat ya. Ini kita mode manualnya. Nah, ini tambah 5. Oke, pedal shift-nya dia modelnya seperti di F1 gitu kan. Jadi hanya dengan menggunakan jari dia bisa tambah dan juga bisa ngurangin. Nah, kayak gitu ya. Cuman yang menjadi persoalan di pedal shift-nya jujur, waktu kemarin saya menggunakan mobil HR-V ini, saya kira itu emang dia benar-benar fungsi pedal shift-nya. Jadi kalau tidak dengan pedal shift, jadi tidak bisa nambah gitu. Nambahnya harus dengan tombol ini. Ternyata setelah saya cari-cari, saya gali-gali di mode S itu ternyata kalau seandainya kita nggak masukin pedal shift-nya, dia bisa otomatis tambah sendiri. Itu yang menjadi sangat disayangkan. Padahal kita kan pengennya ada jiwa-jiwa mode manualnya gitu. Oke, kita lihat ya. Contohnya, oke, kita di gigi 2 ya. Coba gigi 2, kita tidak menggunakan pedal shift di mode S. Kita lihat dia tambah sendiri apa tidak. Oh iya, benar. Oke, kita ulangin. Kita di S di gigi 2. Oke ya, kita nggak pegang pedal shift-nya. Oke, kita gas. Oke, tambah sendiri. Bener banget, tambah sendiri. Kita balik ke dia aja. Nah, ternyata kalau seandainya pun kita tidak menggunakan pedal shift, ternyata dia bisa nambah sendiri. Jadi kayaknya buat mode S-nya, kalau kita bilang sportnya itu kok kayaknya masih dikendalikan aja gitu loh oleh komputernya. Lanjut kita ke tombol anti slip yang digunakan di saat kita ngerem mendadak ataupun di saat jalanan licin. Nah, itu ada dari tipe yang paling bawah. Itu keren banget. Itu sangat-sangat nilai plus ya buat Honda HR-V. Oke, gimana cara ngaktifinnya? Itu gampang. Jadi untuk HR-V itu di kanan setir itu ada tombol kecil seperti start stop engine, cuman dia bentuknya lebih kecil. Itu tinggal ditekan aja yang agak lama untuk on off nya. Ini posisi dia on ya, karena kalau saya pakai itu mesti saya on kan terus gitu loh. Oke, kita lihat aja ya. Ini saya offin untuk anti slipnya. Yes, tekan agak lama, dia akan keluar gambar jalan berkelok dan ada mobil, terus di bawahnya ada tulisannya off. Nah, itu berarti posisinya dia off. Sekarang kita onin. Sama juga, tekan agak lama, dia akan on kembali. Nah, itu benar-benar sudah pernah aku rasakan saat terjadi pengereman mendadak. Posisi itu pas waktu hujan terus tiba-tiba mobil di depan itu mendadak dia melakukan pengereman. Nah, dari situ langsung saya on the spot nginjak rem, dan apa yang terjadi? Alhasil posisi
pengereman itu, ban itu dia tidak akan berkelok, tapi langsung stabil seperti itu yang saya alami. Noise. Kita. Nah, kita. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas yang pedal dari lampu sennya HRV. Oke, kita bilang untuk lampu sennya sama saja ya, sama seperti mobil pada umumnya, yaitu di sebelah kanan, tinggal ke atas itu ke kiri dan ke bawah itu ke arah menunjukkan ke arah kanan. Nah, yang menjadi istimewa di HRV sendiri adalah HRV ini dia punya satu fitur yang sangat menarik, yakni ditekan sedikit seperti ini. Nah, itu dia ke kiri, hanya berapa kedipan dia akan mati sendiri. Kita ulangi lagi ya, cuman gini, ada sekitar 3 atau 4 kali kedipan dia akan mati sendiri. Nah, itu sangat berfungsi banget saat kita mendahului mobil atau mau pindah jalur. Nah, dengan otomatis kita tidak usah mematikan, tapi dia akan mati sendiri. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take Yes. Oke guys, lanjutan nih karena ini udah malam juga, udah mulai gelap semuanya. Ini kita sengaja berhenti, kita mau ngecek brake hold-nya terlebih dahulu ya. Coba ini posisi jalan nanjak banget, ini kira-kira itu lebih dari 70 derajat untuk posisi nanjaknya ya kan. Coba kita tekan brake hold-nya, ini karena posisi netral, masih netral ya kan, posisi netral dan rem masih saya injek. Oke, kita langsung ditekan brake hold-nya. Jadi di sana akan nyala dan akan ada A. Cep. Nah, jadi ini posisi kaki saya sudah tidak menginjak rem dan brake hold-nya berfungsi dengan baik. Pengen ngerti gimana cara matiin brake hold-nya? Coba aja, ya kan? Langsung ke D aja, kita ke D, ya kan? Kita di D, terus kita langsung tekan pedal gasnya. Nah, dia akan secara otomatis ngegas sendiri. Dan kalau seandainya pengen brake hold-nya aktif lagi, itu kita tinggal ngerem. Nah, tinggal ngerem aja, rem lepas itu sudah posisi brake hold-nya aktif dengan sendirinya. Ya kan, sebelum kita mencet brake hold lagi. Kalau pengen mengaktifkan seluruhnya, jadi ini yang dirasakan pada saat saya menginjak rem itu adalah remnya itu benar-benar keras banget dan tidak berfungsi remnya ini karena sudah dibantu oleh brake hold-nya. Fungsi banget, ini benar-benar berfungsi, terutama pada mobil yang manual itu sangat berfungsi. Kalau matic sebenarnya ya berfungsi, cuman kalau matic aja tidak pakai brake hold itu D emang agak turun, cuman kan dia tidak akan mempengaruhi, tinggal ngegas, dilepas, gas, dilepas gitu. Kalau saat dia macet dalam posisi tanjakan itu jadi masih aman. Kecuali kalau seandainya disposisinya dia adalah manual, dia pasti akan butuh yang namanya hand rem. Nah, di sini brake hold sangat berfungsi. Oke, next kita bakal untuk parking elektriknya ya. Ya, coba deh kita parking elektrik. Nah, itu ada tanda P, berarti posisi emang sudah parking. Ini posisi netral ya kan. Saya masukkan ke D pun masih sama, benar-benar sama, dia nggak akan jalan karena handremnya kita ini bukan handrem ya, maksudnya itu adalah jari rem gitu. Jadi kayak gitu ya. Oke, dan kita aktifin aja, kita matiin untuk parking elektriknya. Oke, padahal kita tinggal ngegas aja. Oke, seperti itu mamennya. Jadi itu adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh HRV yang dimana
mungkin fitur-fitur ini di mobil-mobil yang tahunnya lebih lama dan akhirnya pindah ke mobil yang sistemnya sudah beberapa yang ada elektrikal, mungkin dengan video ini teman-teman tidak kebingungan dan bisa berguna untuk mengendarai mobil yang sistemnya udah hampir sama kayak yang namanya HR-V ini, ya kan, semuanya udah menggunakan elektrikal. Oke, momen ini sekalian kita ke arah daerah di Bandungan, itu Pondokopi, itu arah naik banget dan tahu jalurnya. Kelihatan nggak Gi ini jalurnya, jalannya depan? Kelihatan. Ini bener-bener naik ya Gi? Naik banget ini. Naik banget ya kan? Ini naik banget. Tapi padahal HR-V ini kita tahu dia penggerak roda depan. Tapi bagi kelas mobil ini itu masih nyaman loh, masih aman untuk naik gitu kan, masih nyaman untuk dikendarai, masih nyaman untuk aman. Nah ini jalurnya lebih naik lagi dan belok. Nah coba deh kita, ini posisi masih di D ya, tidak aku ganti ke S. Coba apakah HR-V-nya mampu untuk naik? Ini bener-bener belok dan naik loh. Oke, coba HR-V-nya. Dan tidak perlu tenaga yang begitu dalam untuk mencapai jalan yang di atasnya. Oke mamen, berarti nggak diragukan lagi ya untuk HR-V naik di medan pegunungan seperti ini. Oke. Apakah kita perlu coba nih HR-V di medan yang mungkin agak terjal lagi tapi naik gitu loh ya, karena ini kan posisinya jalurnya cocoran ya kan, aspal. Tapi posisinya naik ya, naiknya bener-bener kita naik ke Gunung Ungaran, tahu sendirilah medannya kayak gimana. Nah kita pengen coba aja next HR-V ini di jalur yang lebih off-road lagi dan kondisi agak naik lagi. Nah apakah dia masih mampu ataukah tidak? Oke, Mamen, mungkin itu Mamen. Thank you banget udah bener-bener nonton videonya Papa Racing. Dan diingetin lagi, yang belum subscribe langsung aja subscribe. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini kalau memang video ini bermanfaat buat Mamen. Dan juga thanks banget bagi yang sudah subscribe, yang sudah ikut melihat, menonton, komentar, dan share. Thank you banget. Dan pastinya kalau memang pengen ada ulasan apapun itu, komentar aja di bawah dan kita akan tanggapi dengan baik. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video selanjutnya. Oke.